Nah, kalau kita melihat kekerasan seksual itu harus dilihat dari struktur kuasanya juga. Jadi karena selalu ada struktur kuasa yang tidak seimbang. Orang tuh apa sih sweet-sweetin aku gitu tuh, atau bilangin ih bodinya bohai, itu sering banget loh Mae gitu. Jadi kayak itu dinormalkan dan malah kita jadi apa sih nyalahin diri sendiri gitu. Kamu kenapa sih pakai rok gitu kan? Kamu pakai rok tuh pakai celana nggak dalamnya gitu. Dianya dengan lurus ya bilang ya pakailah, masa enggak gitu kan. Coba buka, saya mau lihat pakai enggak. Closingnya itu sangat top Mae karena sudah meluapkan emosi untuk laki-laki introspeksi. Halo Sobat Rama, jumpa lagi di podcast Rama. Kali ini kita akan berbincang bersama Mae dalam kata Mae. Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share podcast ini. Teman-teman juga bisa mendengarkan podcast ini di Spotify. Seperti biasa, aku nggak sendirian, dengan aku Sofa atau biasa dipanggil Encok. Bersama Nina Yusuf, Mae. Saya Asih. Saya Nur Anissa. Oke, kali ini kita mau bincang-bincang apa nih? Apa ya? Kemarin itu lanjut dari bincangan kemarin ya tentang kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual juga tidak terjadi di dalam ruang hampa ya, Mae. Mungkin itu dulu yang pertama untuk dibahasnya. Jadi kalau kemarin kita bahas kekerasan seksual itu kan terjadi di mana-mana dan dalam umur yang berapa saja ya. Jadi dari bahkan dari janin sampai usia lanjut ya. Jadi itu nggak terkecuali dan bukan hanya perempuan saja, tapi ini pukul rata, persentasinya aja yang berbeda gitu. Nah, kalau kita melihat kekerasan seksual itu harus dilihat dari struktur kuasanya juga. Jadi karena selalu ada struktur kuasa yang tidak seimbang. Jadi ada satu yang lebih tinggi atau mempunyai kuasa. Dan juga harus dilihat struktur kekerasannya gitu. Bagaimana kekerasan itu diterima atau tidak diterima atau sudah menjadi normalisasi ya. Jadi misalnya kalau kita baca tentang kekerasan seksual aja, kalian kan Umar Rama bikin apa sih kekerasan seksual minggu ini atau hari ini. Itu kan sebetulnya kalau saya baca, saya ikuti, itu tuh tiap hari ada aja selalu kan gitu ya. Yang seperti kita bicarakan, kayaknya tuh kayak air tumpah di dalam tikar, udah nyerap tuh, kalau kita tuangkan air sini kan terus jadi merembet kemana-mana. Nah, karena udah kemana-mana, udah kepalang basah tuh orang kadang-kadang udah dibiasakan aja, udah emang begitu. Nah, kalau dibilang tidak terjadi dalam ruang hampa, itu tuh kasarnya gini, nggak mungkin orang itu tahu-tahu ujuk-ujuk gitu loh, bilang, oh saya mau melakukan kekerasan seksual terhadap kamu. Itu nggak tahu-tahu bangun tidur terus saya bilang saya mau melakukan kekerasan. Gitu ya? Nah, itu kan sebenarnya dilihat dari sistem yang ada. Misalnya orang itu dibesarkannya gimana, sifat-sifat yang misalnya kalau sudah dalam budaya yang patriarki ya, misalnya jadi laki-laki dinomorsatukan, jadi dia udah merasa punya kuasa, bahwa dia tuh mempunyai hak pada perempuan. Nah, itu misalnya baik itu atau pacarnya atau istrinya gitu. Nah, dari situ misalnya kita lompat lagi ke ranah hukum. Memang sudah ada hukumnya, tapi kemarin kan kita ngomong, waktu kita kalau misalnya lapor, mungkin yang petugas-petugas ini juga nggak aware tentang, nggak paham perspektif tentang gender atau tentang apa sih kekerasan seksual. Jadi kalau dilihat ya memang nggak tahu-tahu terjadi, karena di sini ini ada berbagai sistem yang dimana mendukung kekerasan seksual itu bisa terjadi. Itu sih, coba mungkin bisa diceritakan, diambil contohnya ya, biasanya mungkin yang di koran apa gimana dalam aplikasi realitas sehari-hari. Iya, biasanya
bener Mae. Jadi kalau tadi Mae bilangin soal ada relasi kuasa, lalu kemudian ada sistem, lalu kemudian sistem ini juga ada sistem pendidikan, ada sistem hukum, banyak lapisannya kan ternyata cukup banyak. Jadi kekerasan seksual tadi mungkin kenapa apa sih memang bukan terjadi dalam ruang hampa, tapi sudah kayak tersistematis. Bahkan kalau misalnya pengalaman kita di realitas kayak dinormalkan itu loh Mak, kayak dinormalkan. Jadi kalau misalnya bahkan akhirnya si orang yang mengalami kayak nyalahin, oh iya ya karena oh berarti tuh buku ini tuh misalnya karena aku pakai bajunya nggak di bawah pantat, jadi orang tuh sweet-sweetin aku gitu tuh, atau bilangin ih bodinya bohai, itu sering banget loh Mae gitu. Jadi kayak itu dinormalkan dan malah kita jadi nyalahin diri sendiri gitu tuh. Oh berarti harusnya aku pakai baju yang nutupin sampai di bawah pantat kayak gitu tuh. Oh berarti aku badanku harus langsing, harus begini. Jadi akhirnya ya balik lagi ke si orang yang mengalami itu jadi menyalahkan diri sendiri, karena tadi bener banget Mae, jadi udah tersistematis, jadi bukan terjadi dalam ruang yang kosong itu gitu tuh. Jadi kita ngalami itu karena udah begitu dibentuk gitu, kayak dibentuk gitu tuh. Jadi ya mungkin ya yang perlu kita pahami gitu teman-teman Sobat Rama, tahu juga bahwa bener banget gitu kegelisahan kita tentang ini. Makasih ini Mae udah dijelaskan nih Sobat Rama bagaimana analisa bahwa kekerasan seksual tidak terjadi dalam ruang hampa gitu tuh. Mungkin kalau dari aku itu sih, atau Cop punya pengalaman lain nggak Cop gitu? Enggak sih, jadi karena dari struktur terus sistem itu kayak mendukung ya Mae ya. Betul. Jadi seolah-olah kekerasan itu kayak nggak salah gitu, adanya kekerasan itu nggak salah, malah ya itu dianggapnya kayak guyon, candaan sehari-hari. Jadi untuk orang yang ngalaminnya juga kayak ragu-ragu, ini aku yang baper apa? Betul. Iya. Jadi kayak gitu seringnya akhirnya kan nyalahin ke diri sendiri. Jadi yang berubah tuh bukan malah orang yang melakukan, tapi orang yang maksudnya yang mengalami gitu, yang kayak koyak-koyak gitu tuh. Itu sih jadi seringnya kayak sekarang kan maksudnya isu-isu tentang kekerasan juga udah mulai banyak ya Bu. Tapi itu masih banyak yang menyangkal kalau itu bukan kekerasan, itu cuman bercandaan aja, kamu baper kayak gitu. Itu sih. Dan seolah-olah itu sesuatu ya dalam kehidupan biasa-biasa aja gitu tuh. Jadi nggak dipahami karena disangkal lalu ya itu dinormalkan pada akhir. Iya, terus temen aku juga ya ada lah contohnya kayak aku kan ada di kerjaan tuh ada temen cewek gitu. Nah dia tuh kerjanya sama tukang-tukang gitu. Nah di situ si cewek itu tuh pakainya rok, tapi kata aku sih roknya panjang ya di bawah lutut, jadi biasa aja. Nah ada kepalanya itu si laki-laki tuh ngomong, kamu kenapa sih pakai rok gitu kan, kamu pakai rok tuh pakai celana nggak dalamnya gitu. Dianya dengan lurus ya bilang ya pakailah, masa enggak gitu kan, coba buka saya mau lihat pakai enggak. Itu tuh kataku ya Allah, itu tuh kekerasan, kataku tuh kekerasan seksual. Iya Mbak, aku tuh malu, kata dianya tuh, nanti aku harus nggak pakai rok lagi. Jadi dia tuh kayak nyalahin diri sendiri gitu tuh. Outfit aku tuh salah gitu. Padahal kata enggak, kamu nggak salah, kata aku tuh. Yang salah ya orang yang itunya, dia kenapa sih harus nanya gitu, nanya hal-hal seperti itu kan nggak pantas gitu, apalagi di ruang kerja ya. Dan di situ kan banyak orang gitu. Dan yang lainnya hanya tertawa dan ya gitulah. Ya. Jadi itu memang sering ya. Jadi seperti yang Encop bilang tadi, kayak sudah dibiasakan dan disetujui, udah lumrah gitu jadinya ya. Terus bebannya tuh jadi kepada beban si yang korban ini yang mengalami kan. Jadi dia yang harus berubah, dia yang harus yang merasa bersalahnya. Nah, yang di sebelah sininya tuh enggak, yang melakukannya itu kan sudah sedemikian diterimanya. Perbuatan-perbuatan itu tuh kayak tidak dipertanyakan lagi, kan jadi aneh gitu. Jadi ini ada struktur kuasa tadi ya contoh yang Anis bilang, di dalam satu ruang kerja ya ini ya ada orang yang mengomentari, coba
angkat, saya mau lihat gitu kamu pakai apa enggak. Itu tuh kan kalau di pikiran normal itu kan sudah sangat tidak sopan ya, Iya, gitu tidak kan. sopan. Nah terus yang lain-lainnya itu misalnya hanya ketawa aja tapi nggak ngomong apa-apa, itu kan berarti mengiyakan secara tidak langsung gitu loh. Nah pertanyaan saya juga jadi, kok bisa ya Iya. mengomentarinya seperti itu gitu loh. Kadang-kadang saya mikir, kalau kita balikin, kita yang perempuan ngomong ke yang laki kayak gitu, apa tanggapannya? Tapi saya rasa juga mungkin, apakah seneng-seneng aja makin seneng orang laki, ngerti nggak? Iya. Jadi udah nilainya tuh udah bergeser sekali, udah jatuh sekali gitu loh. Yang dimana respect sama orang lain itu tuh udah hampir tidak ada. Jadi ini kadang-kadang yang kalau saya bilang bicara tentang kekerasan seksual itu tabu gitu, saya rasa itu sebetulnya dalam kenyataannya enggak gitu loh. Udah saking keplesetnya, Udah jauh nih, Mak. udah jauh, udah sampai diterima sebetulnya orang itu ngomong tentang kekerasan seksual, tapi ada banyak hal yang tidak dianggap sebagai kekerasan seksual, yang gini-gini itu loh. Itu kan kejadian dalam sehari-hari, tapi tidak dinamakan sebagai itu tuh kekerasan seksual gitu loh. Dan kalau sampai yang lebih jauh lagi tidak dibicarakan gitu, dibilang tabu, itu kita harus mempertanyakan, kalau kita bilang tabu, itu yang diuntungkan itu siapa? Gitu loh. Jadi misalnya ada kekerasan seksual terjadi, terus kita nggak ngomong nih, nggak mau dibicarakan. Karena yang mengalami ditekan, yang ini bilang tabu nih, ini tabu, kalau diomongkan nanti jadi malu kayak gitu segala macam. Padahal sebetulnya dengan tidak dibicarakan itu, ini menguntungkan pelaku gitu loh. Betul banget. Gitu. Jadi nggak tahu tuh dalam keseharian ceritanya gimana kalau kayak gitu. Ya itu bener banget, Mai. Jadi yang diuntungkan pelaku, karena yang prosentasi yang diamnya gitu tuh, yang mendiamkannya itu jauh lebih besar, karena itu tabu-tabu itu terus mereka diam gitu tuh. Yang menormalkan juga banyak gitu tuh, menabuhkan. Nah ini akhirnya ya si korban itu akhirnya sendiri ya, nggak ada yang menemani gitu, nggak ada yang menemani. Dan tadi balik lagi, ya itulah ini salah saya nih. Insecure, terus dia harus apa ya, nggak mau pakai rok lagi, itu kan kayak untuk pemulihannya juga Seperti hilang kayak jati dihukum diri. ya, seperti kayak dihukum Iya. gitu ya jadinya ya. Kayak dihukum dan hilang jati diri, maksudnya dia nggak bisa jadi di sini, padahal dia ya sukanya. suka asiknya pakai rok kayak gitu, jadi nggak ini gitu tuh. Dan tidak ada konsekuensinya terhadap si yang tadi yang bikin komentar-komentar yang Iya. tidak pantas itu gitu kan. Iya sih. Terus ada lagi yang ingin dibicarakan. Itu ya Mae, ini masuk nggak sih kayak kan aku banyak maksudnya kayak dengerin teman-teman yang dia pacaran terus sampai melakukan hubungan seksual, terus yaitu yang pap itu loh Bu, terus akhirnya kayak dimanfaatin kayak gitu, tapi dia nggak berani untuk ngomong sama keluarganya apalagi ya, karena masih apa kayak nyimpen nilai-nilai, aku tuh perempuan harus nggak boleh apa kayak hamil di luar nikah atau melakukan hubungan seksual sebelum menikah kayak gitunya tuh nilai-nilai perempuan yang masih apa ya, Yang masih tetap melekat, iya masih melekat karena kayak dilekatkan gitu. itu ya sama masyarakat itu. Manut itu kemarin yang Mae bicarain. Yang kayak perempuan tuh nggak boleh kesucian itu kayak harus dijaga banget sama perempuan. Kayak kan sering banget tuh misalkan ini bekas gue apa kayak gitu, itu sering banget konotasinya tuh jadi buruk banget, misalkan itu dilekatkan kepada perempuan. Iya. Tanpa ada pelekatan kepada yang sebelahnya. Iya. Iya kan, jadi balik lagi nih kayak struktur kuasa ya, dari sistem kuasa. Meskipun mungkin orang nggak melihatnya begitu. Misalnya ada tadi pasangan itu, terus misalnya nih yang lakinya bilang ya udah mau nggak berhubungan gitu ya. Nanti mungkin ada, ya kan kalau kamu cinta pasti kamu mau. Nah, sedangkan si perempuan ada nilai-nilai lain yang masih dia pegang dan ada
hubungannya dengan keluarga dan itu ya dan lain-lain. Nah, tapi di sini dalam hubungan ini dibilang kalau nggak mau nanti nggak cinta. Iya. Dan sebelum melakukan yang hubungan seksual mungkin sudah ada intimasi yang lain gitulah. Jadi dia juga mungkin ada perasaan takut kalau saya tidak mengiyakan, nanti si yang ini bisa bilang, loh dia kan udah ini sama aku gitu loh. Jadi sudah ada ketimpangan kuasa tadi, karena yang sini bilang kalau kamu nggak begini, nanti gue bilangin, saya sebarkan bahwa meskipun pada saat itu mungkin belum melakukan hubungan seksual, tapi kan kalau mau dibilang hubungan seksual itu kan tidak hanya penetrasi ya sebetulnya gitu kan. Hubungan seksual itu ada yang hubungan yang tubuh kan, mulai tubuh. Jadi intimasi lainnya juga gitu. Jadi bisa dibalik-balik nanti salah pengertian gitu. Jadi akhirnya ya mungkin diiyakan gitu loh. Jadi diiyakan tapi jadi ada ketakutan, udah ada penekanan-penekanan yang sebetulnya dia tuh nggak srek gitu loh. Tapi nggak bisa ngomong saya tidak mau. Untuk menolaknya karena kemarin kita ngomong kata tidak itu tidak hadir ada kosakata kita dan nggak diajarkan juga. Jadi nah misalnya terus berlanjut gitu. Nah si yang orang lakinya ini lebih mempunyai kuasa lagi ke sini gitu. Tapi kalau mau dilihat tadi dalam struktur tidak terjadi dalam ruang hampa, yaitu kedudukan perempuan itu di mana di dalam sistem gitu. Kita harus lihat secara sistematik yang besarnya juga. Kedudukan perempuan itu di mana, keluarganya bilangnya apa, budayanya bilang apa. Si lakinya itu juga ini dalam struktur kuasa itu di mana. Terus ada hak, ada persepsi yang dia itu punya hak atas perempuan. Gitu loh. Yang misalnya laki itu pemimpin lah, laki itu apa gitu loh, itu kan tertanam gitu loh. Jadi setelah kejadian terus jadi dibilangnya, kalau dibilang tabu jangan bilang-bilang loh ini rahasia. Si perempuannya kan pasti takut. Jadi ya disimpan dalam itu, makanya jadi ditabukan, tapi ditabukannya jadi melindungi yang ini. Nah perempuannya nanti takut mau minta tolongnya di mana. Nah kalau dipikirkan tentang sistem, jadi ini ada sistem patriarki, ada sistem kuasa. Nah, untuk percakapan yang berikutnya, mungkin kita bisa bicarakan tentang kita harus bikin sistem baru, gitu loh. Kita harus bikin sistem baru di mana yang mengalami kekerasan itu bisa mencari support, bisa mencari bantuan, bisa seperti yang kita bicarakan kemarin. Jadi bisa cerita tanpa tekanan, bisa divalidasi, ada yang mendengarkan. Itu ruang-ruang aman itu harus banyak dibentuk untuk kayak menetralisasi sistem yang udah ada di sini. Yang sudah terbentuk besar ini betul. Dan sangat sulit untuk kemudian kita bongkar gitu. Jadi benar Mae, mungkin ini akan dibicarakan di sesi podcast yang lain berikutnya, karena ini perlu kita bongkar, perlu kita urai bersama sehingga mungkin tadi ruang-ruang kecil yang menjadi ruang aman dan nyaman bagi teman-teman yang mengalami kekerasan seksual itu bisa juga didapatkan oleh teman-teman yang mengalami dimanapun itu gitu tuh. Kayaknya itu menarik sekali nih pembicaraan di podcast berikutnya nih. Tunggu aja nih Sobat Rama. Gitu, aku mau nanya sedikit. Ini kan maksudnya kekerasan seksual kan udah maksudnya kayak menjamur gitu ya. Ada nggak sih maksudnya dari Mae pesan buat Sobat Ramah nih untuk meminimalisir lah dari diri sendiri dulu. Kita kan kadang sadar kadang enggak kayak gitu ya. Untuk meminimalisir agar kekerasan itu ya sedikit demi sedikit enggak terus. Yang pengen diomelin yang mana? Aku bingung. Minimal kita jadi bisa lebih jaga diri. Bisa lebih waspada. Oke. Sekarang gini, saya balik ya. Jadi kalau secara statistik aja, kekerasan seksual itu lebih banyak yang dari laki terhadap perempuan ya. Dan saya di sini bukannya saya tidak mengiyakan bahwa di
gender queer juga ada ya, tapi untuk dalam percakapan ini antara laki perempuan itu kalau nggak salah 95%. Ya. Cukup banyak. Jadi banyak. kalau saya capek dengerin orang kita nggak boleh begini, kita nggak boleh begitu, kita nggak boleh gini, nggak boleh jalan malam, nggak boleh pakai rok pendek, nggak boleh segala macam. Nggak. Yang laki ini mau gimana? Tolong. Sobat Rama, lakukan ya. Ayo kita bersama-sama. Yang mau diomelin yang mana? Capek kitanya. Yang dibilangnya harus begini, harus begitu, nyari bantuan kagak ada. Kalau mau tanya perubahannya di mana, yang berubah bukan kita, tuh yang laki-laki tuh. Gitu. Jadi ya harus menilai diri, harus lebih hati-hati, bukan kitanya yang itu yang diuyak-uyak. Yang diuyak-uyak tuh udah capek gitu loh. Kenapa harus selalu yang perempuan, sedangkan lakinya tidak ada introspeksi, tidak ada melihat, nggak ngomong. Kalau ada teman-temannya yang ngomong yang nggak benar gitu, itu kan bisa dari yang kecil-kecil aja. Oke. Iya. Jadi Siap. itulah aku balikin. Iya. Terima kasih pesannya Mae. Keren banget pesannya Sobat Rama. Introspeksi. Itu ya teman-teman. Cukup ini ya, cukup melegakan ya, kita jadi paham nih bahwa kekerasan seksual tidak benar-benar tidak terjadi di ruang hampa, tapi memang sudah terstruktur dan tersistematis. Dah, saya balikin lagi ke top. Oke. Ini Lega ya. Iya. Closingnya itu sangat top Mae karena sudah meluapkan emosi untuk laki-laki introspeksi. Oke, sahabat Rama, mungkin sekian perbincangan kita dalam Kata Mae. Teman-teman jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share podcast ini. Dadah. Dadah.